Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, materi kita kali ini adalah penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih memahami materi tersebut, mari Ananda simak penjelasan berikut. Anak-anak, seperti kita ketahui, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana ya caranya memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, kita akan segera membahas penerapan makna proklamasi Indonesia di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat. Di lingkungan rumah, kita harus yang pertama saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun, dan rajin membantu orang tua. Kemudian di lingkungan sekolah, kita harus mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, kemudian mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945, mengikuti kegiatan pramuka, dan toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita harus kerjasama mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan, bersatu menjaga kerukunan bangsa, saling menghargai dan menghormati antar anggota masyarakat, mendukung program pengembangan nasional, dan mengutamakan kepentingan bersama. Indonesia telah lahir sebagai negara merdeka dari penjajahan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Belanda yang sebelumnya pernah menjajah Indonesia belum bisa menerima kemerdekaan tersebut. Belanda bersama sekutu datang kembali ke wilayah Indonesia setelah bangsa kita memproklamasikan kemerdekaannya. Mereka beralasan ingin membebaskan tawanan perang yang dipenjara oleh Jepang. Kenyataannya, mereka justru berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Akhirnya muncul perlawanan rakyat di berbagai daerah sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi atau perundingan. Perjuangan fisik dilakukan dengan perang terbuka melawan Belanda dan sekutu. Perjuangan fisik tersebut antara lain: yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang; kedua, pertempuran Medan Area; ketiga, peristiwa Bandung Lautan Api; keempat, pertempuran Ambarawa; kelima, pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi pada Oktober 1945 karena pasukan Jepang di Semarang menyerang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tujuannya untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Jepang juga disebut telah meracuni sumber air minum di Semarang, sehingga Dr. Karyadi memeriksa sumber air tersebut. Namun, ia gugur oleh tentara Jepang, sehingga menyulut amarah rakyat Semarang. Pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 terjadi pertempuran di Simpang 5 atau Tugu Muda antara pasukan TKR dan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Pertempuran Medan Area.
Pada Oktober 1945, anggota Nica yang datang dengan alasan membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang menginjak-injak bendera merah putih. Akibatnya meletuslah pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Sekutu memasang papan bertuliskan batas resmi daerah Medan pada tanggal 1 Desember 1945 secara sepihak. Akibatnya terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Salah satu tokohnya adalah Ahmad Thohir yang membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Bandung Lautan Api. Tentara Sekutu bersama Nica yang memasuki kota Bandung berhasil menguasai kota Bandung bagian utara. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan peringatan agar kota Bandung bagian selatan juga segera dikosongkan. Demi keselamatan rakyat dan demi kepentingan politik Republik Indonesia, para pejuang yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution mematuhi perintah tersebut. Namun sebelumnya, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu yang disusupi oleh tentara Nica membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan saat penjajahan Jepang. Akibatnya terjadilah pertempuran dengan Indonesia. Dalam pertempuran itu, Letnan Kolonel Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pada tanggal 12-15 Desember 1945 terjadi pertempuran yang disebut Palaga Ambarawa yang berakhir dengan kalahnya tentara Sekutu. 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri dan di Ambarawa didirikan monumen yaitu Palagan Ambarawa. Pertempuran 10 November di Surabaya. Pada tanggal 26 Oktober 1945, tentara Sekutu menyerbu penjara Kalisosok. Pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara Sekutu menduduki kantor-kantor penting Indonesia dan meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Rakyat menolak perintah tersebut sehingga terjadi pertempuran antara Sekutu dengan rakyat Indonesia. 10 November 1945 meletuslah perlawanan sengit menghadapi tentara gabungan Inggris, Gurkha, dan Belanda. Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo melalui siaran radio bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Demikianlah materi kita hari ini. Tugas Ananda dari Ibu adalah menyimak penjelasan dari video, kemudian saat menyimak video pembelajaran, silahkan difoto, lalu fotonya kirim ke WA Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.